Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda dimanapun berada, selamat berjumpa lagi bersama Ibu di channel video pembelajaran. Pandemi COVID masih belum berakhir. Untuk itu, selalu tingkatkan kesehatanmu dengan makan makanan bergizi. Dan tingkatkan daya tahan tubuhmu dengan selalu berolahraga. Dan yang penting, ingat selalu protokol kesehatan. Nah, baiklah Ananda semuanya dimanapun berada. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang materi globalisasi, muatan pelajaran IPS untuk kelas 6, tema 4, subtema 1. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, betul, itu adalah burger. Nah, ini ya, Pizza Hut. Dan ini, betul, ini adalah kebab. Nah, kamu tahu dari mana asal ketiga makanan tersebut? Ya, burger berasal dari negara Amerika Serikat. Pizza Hut dari Italia. Sementara kebab itu berasal dari Turki. Tahukah kamu kenapa kita bisa menjumpainya di negara kita sekarang? Kalau kamu ingin makan Pizza Hut atau kebab, kamu bisa menemukan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu kenapa? Itu karena adanya globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses masuk ke ruang lingkup yang mendunia. Sekarang mari kita perhatikan, apa saja bukti-bukti globalisasi di negara Indonesia? Untuk mengetahui peristiwa di seluruh dunia, masyarakat kita sekarang sudah bisa melihat melalui televisi. Hampir di setiap rumah sudah memiliki televisi. Nah, untuk berkomunikasi dengan orang-orang jarak jauh atau bahkan di luar negeri, itu juga ada HP atau telepon genggam. Bahkan sekarang, belajar pun bisa menggunakan jaringan internet. Dan belajar seperti zaman sekarang ini di masa pandemi, bisa menggunakan Zoom atau Google Meeting yang menggunakan aplikasi jaringan internet. Bahkan untuk mengirimkan surat, tidak perlu lagi menggunakan layanan pos. Sekarang mau mengirimkan surat ke instansi atau sekolah atau ke perkuliahan, itu cukup menggunakan layanan internet berupa email. Jadi mau mengirimkan surat atau apa saja bisa melalui jaringan internet yang dikenal dengan istilah email atau Gmail. Nah, semua itu adalah bukti globalisasi di bidang telekomunikasi. Selanjutnya kita lihat pula bukti globalisasi di bidang ekonomi. Kita bisa menemukan restoran-restoran cepat saji di seluruh Indonesia. Mulai dari restoran KFC, restoran Pizza Hut, restoran burger, restoran hotdog, atau restoran spaghetti, dimanapun bisa kita temukan. Berikut kita lihat bukti globalisasi di bidang transportasi. Untuk pergi ke luar kota, ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, tidak lagi membutuhkan waktu yang sangat lama. Menggunakan apa? Ya, menggunakan pesawat terbang. Jarak tempuh dari Padang Pulau Jawa itu hanya butuh waktu 1 jam 50 menit. Kalau dahulu naik mobil darat, itu baru sampai di Jakarta adalah 2 hari 3 malam. Begitu pula bagi masyarakat Muslim yang mau berangkat haji. Jemaah haji Indonesia mau berangkat ke Tanah Suci, sekarang hanya butuh waktu beberapa hari saja. Dibandingkan zaman dahulu yang bisa melaksanakan haji sampai berbulan-bulan. Bagi orang yang takut dengan pesawat terbang, juga bisa menggunakan kereta api. Contohnya saja dari Jakarta ke Bogor, atau dari Jakarta ke Pulau Jawa Tengah, atau ke Jawa Timur. Bisa menggunakan jasa kereta api. Nah, waktu tempuh kereta api sekarang sudah jauh lebih cepat dari zaman dahulu.
dan juga tidak menimbulkan polusi. Kenapa? Karena kereta api sekarang tidak lagi menggunakan bahan bakar batu bara, tapi sudah menggunakan bahan bakar dari listrik. Nah, begitu juga dengan orang yang suka bepergian melalui laut, itu bisa menggunakan kapal. Menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa bisa menggunakan kapal feri. Nah, untuk yang suka berpetualang ke seluruh dunia, bisa menggunakan kapal pesiar yang di dalamnya sudah sangat mewah. Sudah bisa seperti hotel, bahkan seperti hotel-hotel mewah. Nah, untuk mobil, sekarang bukan lagi merupakan barang mewah. Sebagian besar rakyat Indonesia sudah memiliki mobil pribadi sebagai sarana transportasi. Mereka mau bepergian kemana saja, mereka sudah nyaman menggunakan mobil tanpa harus terhalang oleh hujan dan angin. Sementara sepeda motor, sudah hampir di setiap rumah ada sepeda motor. Bahkan ada dalam satu keluarga, masing-masing anggota keluarganya memiliki sepeda motor sendiri. Nah, bukti globalisasi di bidang industri, yaitu banyaknya industri atau perusahaan asing yang berdiri di Indonesia, seperti industri perakitan mobil dan motor milik Jepang dan Jerman. Ada juga industri sepatu milik Amerika Serikat. Bukti globalisasi bidang kependudukan adalah terjadinya migrasi internasional. Apa itu migrasi internasional? Ya, migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Nah, bukti migrasi internasional di negara kita dapat kita lihat banyaknya turis-turis dari negara lain yang ada di seluruh wilayah wisata di seluruh Indonesia. Sekarang mari kita lihat, apa sih penyebab terjadinya globalisasi? Ya, globalisasi terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Berikutnya, karena kemajuan teknologi komunikasi, serta karena perkembangan teknologi transportasi. Nah, menurut Ananda, apakah globalisasi ini membawa dampak terhadap negara kita Indonesia? Ya, pasti. Setiap kejadian itu selalu membawa dampak baik atau dampak positif dan membawa dampak buruk atau dampak negatif. Sekarang kita lihat apa dampak positif dari globalisasi. Dampak positif globalisasi yang pertama sekali adalah meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan. Zaman sekarang masyarakat sudah mengenal arti penting kependidikan. Kemudian hubungan komunikasi jarak jauh menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis. Untuk berhubungan dengan saudara-saudara kita yang ada di luar kota atau luar daerah, kita tidak lagi perlu menggunakan surat. Kita bisa berhubungan jarak jauh secara langsung, seperti kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, mengenai hubungan jarak jauh juga bisa kita tempuh dengan lebih cepat, yaitu seperti menggunakan pesawat terbang dan sepeda motor atau kereta api tadi. Pergerakan barang dan jasa juga menjadi lebih mudah dan lancar. Misalnya saja, mau berbelanja, kita tidak perlu lagi mengunjungi toko atau pasar. Kita cukup menggunakan HP, bisa berbelanja apa saja yang kita butuhkan dengan menggunakan jasa Shopee. Kita mau memesan apa saja, tinggal pesan, kemudian barang sudah sampai dan diantar langsung ke alamat kita. Globalisasi juga bisa menambah wawasan masyarakat. Dengan adanya globalisasi, masyarakat sekarang sudah mampu berpikir logis dan kritis, tidak lagi berpikir secara tradisional. Di samping membawa dampak positif, globalisasi juga membawa banyak dampak negatif. Di antaranya, dengan adanya globalisasi, masyarakat cenderung bergaya hidup mewah. Masyarakat juga mempunyai perilaku konsumtif dan ingin berkuasa. Anak-anak dan generasi muda sudah tidak lagi mengenal budaya asli daerah. Contohnya saja, remaja-remaja Indonesia sekarang lebih menyukai film Korea dan musik Korea dibandingkan musik daerah Indonesia sendiri. Begitu juga dengan anak-anak.
Zaman sekarang anak-anak lebih menyukai film Doraemon dari Jepang, Upin Ipin Omar Hana dari Malaysia, dibandingkan film Si Unyil dari Indonesia atau film Keluarga Pak Somad. Masyarakat sudah mulai mementingkan diri sendiri, tidak lagi memperhatikan tetangga atau orang di sekitarnya. Anak-anak muda juga sudah mulai mengenal narkoba dan pergaulan bebas. Begitu juga dengan makanan. Masyarakat sekarang lebih suka makanan cepat saji dibandingkan harus memasak singkong, nasi, ataupun nasi goreng. Nah, sekarang juga banyak ditemukan ada perusahaan-perusahaan asing yang berdiri di Indonesia, sehingga mematikan perusahaan-perusahaan dari lokal. Dan banyak lagi dampak negatif lainnya yang kita temui. Nah, Ananda dimanapun berada, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi globalisasi? Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah bersikap selektif. Apa itu bersikap selektif? Yaitu saring semua budaya asing yang masuk ke wilayah kita. Jangan semua yang masuk kita terima mentah-mentah. Perhatikan cocok atau tidak dengan budaya daerah bangsa. Yang kedua, pertebar rasa ideologi dan rasa nasionalisme bangsa. Nah, yang ketiga, jangan asal memakai produk luar negeri. Perhatikan semua produk yang kita beli cocok nggak dengan budaya bangsa kita. Nah, yang terakhir, tetap tingkatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pertebal iman dan takwa kita masing-masing. Nah, Ananda dimanapun berada, bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Semoga apa yang telah kita pelajari dan kita bahas hari ini bisa Ananda pahami dengan mudah. Oke, dan bisa Ananda amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke Ananda, sekian saja kita akhiri dengan membaca hamdalah. Sampai jumpa lagi bersama Ibu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.